Seri ketiga buku Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 46. Keadaan di kota raja ini mempengaruhi pula keadaan kota-kota besar lain, terutama sekali yang berdekatan dengan kota raja, seperti kota Anshui. Kota ini pun menjadi sepi dan banyak pembesarnya melarikan diri atau ditangkap. Gedung besar Pangeran Sumakong tetap berdiri megah dan pangeran tua ini tidak mau melarikan diri. Memang ia dahulu terkenal sebagai seorang pangeran yang korup dan banyak makan uang negara. Akan tetapi sudah bertahun-tahun ia tidak memegang tugas lagi karena dipecat dan tidak diperbolehkan bertempat tinggal di kota raja oleh Kaisar pertama. Selain merasa bahwa dia sekarang sudah bersih, juga dengan adanya Sumaboan yang amat terkenal, tentu saja keluarga bangsawan Suma ini tidak merasa takut. Bahkan Sumaboan mengumpulkan anak buahnya, yaitu para buaya dan tukang pukul yang memiliki kepandaian, untuk menjaga gedungnya siang malam. Di luar gedung, di setiap pintu, di atas genteng di sebelah kanan kiri dan belakang, semua terjaga dengan kuat siang malam sehingga gedung Pangeran Suma itu seakan-akan berubah menjadi sebuah benteng. Setiap hari para penjaga yang bertugas menjaga di pekarangan depan yang luas dari gedung itu, melewatkan waktu menganggur dengan latihan-latihan ilmu silat atau olahraga lain yang maksudnya selain untuk berlatih juga sebagai pamer kekuatan. Untuk membangun ketabahan sendiri dan untuk mengecilkan hati golongan yang hendak memusuhi Pangeran Suma. Di situ terdapat 18 macam senjata dan juga besi-besi dan batu-batu besar yang mereka angkat dan lempar-lemparkan ke atas untuk mendemonstrasikan tenaga mereka. Penjagaan yang amat ketat ini dilakukan siang malam sehingga keluarga itu seakan-akan mempunyai barisan sendiri yang terdiri dari 100 orang lebih yang melakukan penjagaan secara bergiliran. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa, belasan orang penjaga di pekarangan depan itu bermain-main di pekarangan, mengangkat besi dan melempar-lempar batu, ada pula yang bermain silat dengan pelbagai senjata. Di antara mereka, yang mempunyai bentuk tubuh kuat dan menjadi ahli guakang, tenaga luar, sengaja membuka baju untuk memamerkan otot-otot yang besar melingkar-lingkar di tubuh mereka. Kelebatan senjata tajam menyilaukan mata. Para penjaga yang bertugas di atas rumah juga ikut menonton sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Munculnya Xian Eng di depan pintu pekarangan itu sekaligus menghentikan semua kegiatan olahraga. Semua mata mengincar keluar dan senyum lebar menghias semua mulut para penjaga itu, senyum dan pandang mata kurang ajar karena memang pemandangan di pagi hari ini menyedapkan mata. Pakaian Xian Eng yang ringkas membungkus tubuh yang langsing padat, wajah yang cantik jelita dengan hiasan rambut yang hitam halus disanggul ke atas, gerakan yang lemah gemulai, semua ini merupakan daya penarik yang mengagumkan hati semua laki-laki. Sudah lazim di dunia ini, apabila melihat seorang wanita cantik, timbul kegembiraan di hati pria. Kalau pria itu hanya sendirian, tentu tidak berani ia mengumbar kekurang ajarannya dan akan menyimpan kekagumannya dalam pandang mata dan senyum. Kalau pria itu memang berwatak bersih, ia hanya akan menyimpan kekagumannya di dalam hati. Akan tetapi kalau banyak laki-laki yang memang wataknya kasar sedang berkumpul, tentu akan timbul kekurang ajaran mereka dan mulailah para penjaga ini tertawa-tawa. Aduh, cantiknya. Wahai, siapakah begitu bahagia memiliki bidadari ini? Demikian bermacam-macam teriakan yang terdengar dari mulut mereka, bahkan di antara mereka ada yang mulai pula melempar-lempar batu dan mengangkat-angkat besi berat untuk pamer dan berusaha menarik perhatian gadis cantik ini. Namun Xian Eng tidak pedulikan itu semua, kakinya langsung melangkah masuk dengan tenang. Melihat gadis itu betul-betul memasuki pekarangan, kegembiraan mereka memuncak dan seorang di antara mereka, komandan jaga, segera melangkah maju bertanya, suaranya digagah-gagahkan, "Nona, kau hendak mencari siapakah? Siapa di antara kita yang hendak kau jumpai? Hei, teman-teman. Adakah di antara kalian yang mengenal Nona ini?" Kata-kata ini diteriakan si komandan jaga dengan nada tidak percaya. "Ah, akulah sahabat baiknya. Hei, jangan mengacau. Dia tentu memilih aku." Teriak pula seorang penjaga yang bertugas di atas genteng. "Pilihlah aku, Nona. Habis bulan semua gajiku akan kuserahkan padamu seluruhnya." Teriak pula seorang yang tubuhnya tinggi besar. "Haha, jangan percaya. Tentu sebagian sudah ia selundupkan ke tangan istrinya yang pertama."
Ramailah suara para penjaga, bahkan banyak di antaranya yang mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Akan tetapi Xian Eng tetap tenang tidak mempedulikan mereka, bahkan tersenyum sedikit, senyum yang sebenarnya merupakan senyum sedih akan tetapi karena memang ia manis sekali kalau tersenyum, maka senyum ini mendatangkan teriakan-teriakan baru yang lebih riuh. Xian Eng menanti sampai hiruk-pikuk itu reda, baru ia berkata, "Aku ingin bertemu dengan Sumaboan." Semua suara sirap seketika dan semua mata memandang penuh curiga, penuh selidik. Semua penjaga ini mengenal belaka Kongcu mereka dan mengenal pula wanita-wanita yang mempunyai hubungan dengan putra pangeran itu. Akan tetapi mereka belum pernah melihat Xian Eng, oleh karena itu mereka menjadi curiga. "Mengapa mencari Suma Kongcu? Apakah kau kenal dia?" tanya si komandan matanya memandang penuh selidik. Xian Eng mengangguk, "Aku kenal dia, harap suka panggil dia keluar." Seorang penjaga yang bertelanjang dada, yang tubuhnya tegap dan kuat, melangkah maju. "Nona cantik, mengapa mencari Kongcu? Apakah kita ini tidak cukup hebat? Kau tinggal pilih. Lihatlah aku, Hem, kalau kau menjadi kekasihku, kau akan aman. Lihat betapa kuatnya aku." Ia lalu membungkuk, kedua lengannya bergerak mengangkat sebuah batu besar. Otot-otot di tangannya melingkar-lingkar dan menonjol keluar ketika ia melemparkan batu itu ke atas, disambut dan dilemparkan lagi berkali-kali, seakan-akan seorang anak kecil bermain-main dengan sebuah bola karet yang ringan. Akhirnya ia membanting batu seberat 100 kati lebih itu ke atas tanah, ke depan Xian Eng, sambil mengangkat dada dengan penuh kebanggaan. Sejak tadi sebetulnya hati Xian Eng sudah panas dan marah, akan tetapi ditahan-tahannya. Pikirannya sedang normal maka ia dapat mempergunakan kesabarannya, apalagi memang kedatangannya ini sudah ia rencanakan bersama Lin Lin. Mereka sudah beberapa malam mengitari gedung akan tetapi tidak melihat jalan aman untuk memasuki gedung. Demikian ketat penjagaan di situ dan mereka berdua maklum bahwa menghadapi Sumaboan saja sudah berat, apalagi kalau dikeroyok banyak penjaga dan siapa tahu di dalam gedung itu bersembunyi pula orang-orang sakti yang membantu Sumaboan. Akan tetapi menyaksikan lagak orang-orang ini, Xian Eng hampir tidak kuat menahan kesabaran hatinya. Ia melangkah maju mendekati tempat itu, kaki kirinya bergerak dan batu besar itu terlempar ke arah penjaga bertelanjang dada yang sedang membusungkan dadanya itu. Orang itu berseru kaget, terpaksa menerima batu itu, namun ia tidak kuat menahan dan tubuhnya terlempar ke belakang sampai beberapa meter. Untung batu itu segera ia lempar ke samping sehingga tidak menimpa dadanya, namun hantaman tadi cukup membuat ia terengah-engah dan dari mulutnya keluar darah. Ributlah para penjaga itu. Makin curiga mereka karena ternyata bahwa gadis cantik ini memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi Xian Eng segera berkata dengan suara ketus, "Aku adalah kenalan baik Sumaboan, apakah kalian masih berani main-main? Tunggu saja kalau Kongcu kalian melihat kekurang ajaran kalian, aku akan minta dia memenggal kepala kalian seorang demi seorang." Kata-kata ini berpengaruh sekali. Mereka segera mundur dengan muka pucat dan komandan jaga segera mengedipkan mata kepada kawan-kawannya, kemudian ia sendiri berkata, "Maaf, karena kami tidak mengenal Nona, maka berani bersikap kasar. Harap Nona tunggu sebentar, saya akan melaporkan kepada Suma Kongcu." Xian Eng hanya mengangguk, kemudian ia menghampiri penjaga yang masih duduk terengah-engah. "Kau tidak lekas berlutut?" bentaknya. Penjaga yang sial ini sudah mendengar juga tadi pengakuan gadis lihai ini sebagai kenalan baik Suma Kongcu, maka dengan menahan rasa sakit dan hati penuh rasa takut akan kemarahan majikannya, ia segera berlutut dan mengangguk-anggukan kepala minta ampun. Tiba-tiba mereka semua, para penjaga itu, menjadi ngeri dan merasa serem karena gadis cantik itu tertawa melengking aneh dan terdengar bukan seperti suara ketawa manusia. "Pergilah!" Kaki Xian Eng bergerak dan penjaga itu terlempar beberapa meter jauhnya, bergulingan seperti sebuah bola ditendang. Anehnya, ia merasa dadanya tidak sesak lagi, maka cepat ia meloncat berdiri, mengangguk dengan hormat dan mengundurkan diri. "Moi moi." Pada saat itu Sumaboan muncul dari pintu samping. Ketika menerima laporan bahwa seorang gadis cantik yang amat lihai datang mencarinya, Sumaboan menjadi curiga dan mengintai dengan jalan memutar, dari pintu samping. Akan tetapi begitu melihat bahwa yang datang adalah Xian Eng, hatinya berdebar keras. Tentu saja ia menjadi curiga dan menyangka buruk.
Akan tetapi, karena Xian Eng hanya datang seorang diri, timbul ketabahan hatinya, dan pula memang ia merasa suka kepada gadis cantik yang ia tahu amat mencintanya ini. Maka dengan hati berdebar dan sikap waspada, pemuda ini lalu muncul dan memanggil dengan suara penuh kasih sayang, wajah berseri, akan tetapi sinar matanya penuh selidik menatap wajah yang cantik jelita dan agak pucat itu. Koko. Xian Eng juga berseru dengan suara tertahan, seakan-akan ia merasa girang dan terharu, mukanya tiba-tiba menjadi merah seperti orang malu dan jengah. Aku ingin bicara penting denganmu. Berdebar-debar jantung Sumaboan. Akan tetapi pandang matanya masih penuh selidik, ingin ia menjenguk isi hati gadis itu. Ia tahu bahwa Xian Eng mencintanya, akan tetapi tahu pula bahwa gadis itu bisa mendendam kepadanya dan bisa membenci karena perbuatannya terhadap gadis itu di dalam perahu. Tentu saja ia tidak mencinta dengan setulus dan sejujurnya hati terhadap Xian Eng, melainkan mencintanya karena gadis itu memang cantik jelita. Bagi seorang laki-laki semacam Sumaboan, ia selalu jatuh cinta kepada wanita cantik, berapapun banyaknya, cinta yang berdasarkan nafsu berahi, cinta yang berdasarkan ingin menyenangkan diri sendiri. Di samping kecantikan Xian Eng, juga gadis ini telah menemukan kitab-kitab peninggalan Tok Xiaokui yang amat ia inginkan. Namun Sumaboan adalah seorang laki-laki yang sudah banyak pengalamannya, pula ia terkenal cerdik, maka ia masih saja menaruh curiga. Tentu saja ia cukup percaya akan kepandaian sendiri, tahu bahwa Xian Eng seorang diri saja takkan mampu berbuat buruk terhadapnya, akan tetapi ia sudah membuktikan keadaan aneh gadis ini yang seakan-akan telah menemukan ilmu dan memilikinya secara hebat, sungguh pun belum sempurna benar. Koko, aku mau bicara tentang kitab. Seketika wajah Sumaboan berseri. Keinginannya mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiaokui amat besar. Apalagi pada waktu sekarang setelah keadaan pemerintahan di kota raja terjadi perubahan dan ia merasa betapa kedudukan keluarga ayahnya terancam, ia ingin sekali mendapatkan kitab-kitab itu dan mewarisi kepandaian yang akan membuat ia menjadi seorang jagoan nomor satu yang ditakuti semua lawan. Moi, aku girang sekali kau datang. Marilah kita bicara di dalam. Ia melangkah maju, memegang lengan Xian Eng dan menggandengnya. Xian Eng menurut saja dan berjalanlah mereka bergandengan tangan menuju ke ruangan dalam, melewati pagar penjaga yang berdiri tegak tanpa berkedip. Sumaboan yang menggandeng dan merapatkan tubuhnya merasa betapa jantung di dalam dada gadis itu berdebar-debar keras. Diam-diam ia merasa bahagia sekali karena mengira bahwa gadis ini terlalu girang bertemu dengannya. Setelah mereka memasuki ruangan sebelah dalam, Sumaboan segera menarik gadis itu ke dalam sebuah kamar tamu yang indah. Tiba-tiba ia memeluk Xian Eng dan menciuminya. Sejenak Xian Eng menurut saja, kemudian perlahan ia merenggutkan dirinya, terlepas dari pelukan Sumaboan yang makin merasa yakin bahwa gadis ini tidak marah atau benci kepadanya. Moi, kekasihku yang tercinta. Bisik Sumaboan, masih memegangi kedua tangan gadis itu, alangkah rinduku kepadamu. Kau datang seperti seorang bidadari dari sorga yang turun ke dunia untuk menghibur hatiku. Moi, aku tidak akan melepaskanmu lagi, jangan kau pergi meninggalkan aku lagi. Mari kita hidup bahagia di rumahku ini. Sumakoko, kau sudah mengenal hatiku. Perkara itu belum waktunya kita bicarakan. Kedatanganku ini membawa urusan yang amat penting. Lepaskan tanganmu dan mari kita bicara baik-baik. Xian Eng menarik tangannya. Sumaboan tersenyum dan sengaja menekan jantungnya yang berdebar saking girangnya, karena di depan gadis ini ia harus menyembunyikan perasaannya bahwa ia jauh lebih cinta pada kitab-kitab pusaka peninggalan Tok Xiaokui daripada diri gadis ini. Marilah, adik Xian Eng, kita duduk di sana. Ia menarik Xian Eng dan keduanya lalu duduk di atas dipan yang terdapat di kamar itu. Sumaboan tetap tidak melepaskan gadis itu, duduk di sampingnya sambil memeluknya. Xian Eng tidak menolak lagi dan ia berkata perlahan. Koko, kau tentu maklum akan perasaan seorang gadis. Saking kaget dan duka hatiku, ketika di dalam perahu dahulu. Suaranya tersendat dan kedua pipinya menjadi merah sekali, secara tidak sadar aku menyerangmu dan kemudian melarikan diri. Baru kemudian aku merasa betapa aku tak dapat hidup terpisah daripadamu, maka aku datang ke sini. Girang sekali hati Sumaboan. Ia mengelus-elus rambut kepala gadis itu lalu berkata, aku tahu, Moi.
Aku lupa daratan waktu itu saking besarnya cintaku kepadamu. Tentang kitab-kitab itu. Bukankah kau tadi bilang mau bicara tentang kitab? Wajah Xian Eng berseri dan ia tersenyum lebar. Kitab-kitab? Belum kuceritakan kepadamu bahwa setelah aku pergi dari perahu, aku memasuki lagi gua rahasia dan mengambil semua kitab peninggalan Tok Xiao Kui. Kau tahu kitab-kitab apa yang kudapatkan? Kitab rahasia dari Xiao Limpai, kitab ilmu pedang dari Kunlun, kitab rahasia tentang ilmu kesaktian Bengkao, ada pula kitab yang mengajarkan ilmu-ilmu mujizat tentang melawan maut, malah ada kubaca sepintas selalu judul sebuah kitab yang mengajarkan ilmu menghilang dan terbang. Seperti seorang kelaparan mendengar cerita tentang makanan-makanan lezat, Suma Boan menelan ludah, akan tetapi sebagai seorang yang cerdik ia menahan gelora hatinya ini dan cepat memeluk Xian Eng. Kekasihku yang baik. Sesungguhnya, soal kitab itu bagiku hanya soal kecil. Yang penting, yang selalu kurindukan, yang selalu kuimpikan, adalah dirimu, adik sayang. Akan tetapi aku khawatir sekali karena kau sudah mendapatkan kitab-kitab itu, tentu kau menjadi incaran orang-orang dunia Kang Ou. Akan lebih aman kalau kau tinggal bersamaku di sini, beserta kitab-kitab itu yang boleh kita pelajari bersama. Kita kelak akan menjadi suami istri yang paling hebat di kolong langit. Di manakah sekarang kitab-kitab itu? Mari kita ambil dan bawa ke sini, moi-moi. Xian Eng tersenyum manis, biarpun hatinya penuh kebencian ketika pemuda yang ia cinta akan tetapi yang menghancurkan cinta kasihnya dengan pengkhianatan itu menciuminya mesra. Itulah sebabnya aku datang, Koko. Kitab-kitab itu kusembunyikan di tempat rahasia. Akan tetapi aku tidak berani mengambilnya sendiri dan membawanya ke sini. Kau benar, kalau sampai ketahuan orang Kang Ou, tentu mereka akan berusaha merampasnya. Marilah kau ikut denganku ke tempat itu, tidak jauh, kita bersama mengambil kitab-kitab itu dan membawanya ke sini. Akan tetapi, apakah betul kau akan tetap setia kepadaku? Xian Eng pura-pura memandang penuh curiga. Xian Eng, kekasihku, apakah kau masih tidak percaya kepadaku? Tiba-tiba pemuda itu berlutut di depan Xian Eng, merangkul kedua kakinya. Sejenak sepasang mata yang bagus itu mengeluarkan sinar berapi. Alangkah inginnya ia menggerakkan tangan, sekali pukul ubun-ubun kepala yang tunduk di depannya itu ia akan dapat membunuh Suma Boan. Akan tetapi ia teringat akan banyaknya penjaga dan ia tentu akan terkurung dan berada dalam bahaya. Mari kita pergi sekarang, Koko. Sekarang? Mengapa tergesa-gesa? Pula, berbahaya sekali mengambilnya di waktu siang. Lebih baik malam nanti kita pergi, adikku. Karena tahu bahwa kalau ia mendesak, Suma Boan pasti akan menaruh curiga, gadis itu terpaksa menyetujui. Pula, memang lebih baik pergi di waktu malam untuk melaksanakan rencananya yang sudah ia atur dengan Lin Lin ini. Ia harus berani berkorban, demi maksud hatinya membalas dendam. Hatinya perih dan makin sakit, akan tetapi Xian Eng rela menjadi permainan Suma Boan sebelum ia mendapat kesempatan menghancurkan orang yang telah membasmi kebahagiaan hatinya. Ia terpaksa menuruti kehendak Suma Boan, terpaksa ia menyerah dan menahan-nahan kemuakan hatinya ketika Suma Boan membuktikan cinta kasihnya, yang sesungguhnya bukan lain hanya terdorong nafsu semata-mata. Makin bencilah hati Xian Eng, dan ketika hari terganti malam Suma Boan menggandeng tangannya keluar dari gedung, hampir Xian Eng tak kuat menahan kebenciannya. Baru setelah mereka berjalan di dalam gelap, gadis ini mencucurkan air mata yang cepat-cepat ia usap dengan ujung lengan bajunya. Suma Boan kini percaya betul kepada Xian Eng. Siang tadi, gadis ini menyerah ikhlas kepadanya, tanda bahwa gadis ini benar-benar datang karena cintanya. Penyerahan gadis inilah menjadi bukti baginya bahwa di balik kedatangan Xian Eng tidak ada rahasia apa-apa. Kalau tadinya ia menaruh curiga dan menyangka akan adanya jebakan, maka dengan penyerahan diri Xian Eng kepadanya, maka kecurigaan itu lenyap sama sekali. Kini ia yakin bahwa Xian Eng benar-benar mencintanya, benar-benar datang hendak menyerahkan diri sambil membawa kitab-kitab yang berharga. Maka dapat dibayangkan betapa bahagia rasa hati putra pangeran ini. Mereka memasuki hutan yang letaknya di sebelah barat kota Anshui. Hutan yang tidak terlalu luas akan tetapi cukup gelap karena pohon-pohon besar memenuhi hutan itu. Baik sekali kau tidak mengajak pengawal, Koko. Urusan ini lebih baik tidak diketahui orang lain. Memang betul, moi-moi. Kalau saja kau tidak membuktikan cinta kasihmu yang besar siang tadi, tentu aku akan mengajak pengawal-pengawal.
Maklumlah, bukan aku kurang percaya kepadamu, akan tetapi perubahan di kota raja membuat musuh-musuhku mencari kesempatan untuk menghancurkan aku. Di manakah gua itu, adikku? Di sebelah sana, sudah dekat. Mari. Di dalam gelap itu, dengan mesra, Xian Eng menggandeng tangan Sumaboan dan diajaknya berlari menuju ke tengah hutan. Tak lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah gua yang depannya tertutup oleh rumput alang-alang. Xian Eng menarik tangan Sumaboan, diajak memasuki gua yang gelap itu sambil menyingkap alang-alang yang tinggi menyembunyikan gua. Mari masuk, ku sembunyikan di dalam situ. Mereka lalu memasuki gua yang cukup besar itu dengan jalan berindap-indap. Sumaboan mulai curiga dan bersikap waspada, akan tetapi karena tidak mendengar suara apa-apa, ia ikut dengan Xian Eng melangkah masuk ke dalam gua. Setelah mereka melangkah maju sejauh 5 meter, mereka bertemu dengan dinding gua. Di mana kitab-kitabnya? Sumaboan berbisik. Akan tetapi tiba-tiba Xian Eng merenggutkan tangannya. Sumaboan kaget. Gua itu gelap, ia melihat bayangan Xian Eng menjauhkan dirinya. Moi moi. Di mana kau? Mana kitabnya? Tiba-tiba matanya silau oleh sinar api yang dibuat orang dari luar dan beberapa detik kemudian, Lin Lin yang membawa obor di tangannya telah meloncat masuk, obor di tangan kiri, pedang bersinar kuning di tangan kanan. Juga Xian Eng menyambar sebuah obor, dinyalakannya dan menaruh obor itu di sudut gua. Keadaan menjadi terang menyeramkan. Sumaboan berdiri terbelalak. Matanya mencari-cari dan ternyata gua itu kosong sama sekali. Luasnya 5 meter persegi. Di depannya kini berdiri 2 orang gadis berdampingan dan menutup jalan keluar. Lin Lin dengan pedang bersinar kuning di tangannya. Xian Eng dengan kedua tangan terbuka, jari tangannya menegang, matanya terbelalak penuh kebencian. Diam-diam Sumaboan merasa ngeri juga, akan tetapi karena ia seorang laki-laki yang tabah dan berilmu tinggi, ia dapat menekan perasaannya dan pura-pura tidak dapat menduga kehendak mereka. Moi moi. Adikku Xian Eng yang manis, mengapa tiba-tiba adikmu ini muncul? Dan manakah kitab-kitab yang kau janjikan? Sumaboan manusia iblis. Kematian sudah di depan mata, masih pura-pura tidak tahu akan dosa-dosamu? Bentak Xian Eng dengan suara gemetar saking menahan kemarahan yang meluap-luap, kemarahan dan kebencian yang selama ini memenuhi dadanya, yang selalu ditahan-tahan dan ditutupi sikap kasih sayang untuk dapat memancing dan menipu Sumaboan. Apa? Eng Moi. Apakah maksudmu? Bukankah kau juga mencintaku seperti aku mencintamu? Bukankah tadi kau menyerahkan diri sepenuhnya dengan rela dan suka kepadaku? Tutup mulutmu yang kotor. Bentak Xian Eng sambil melangkah maju penuh ancaman. Oh, betapa bencinya aku. Makin benci mendengar kata-katamu. Sumaboan manusia berhati binatang, perbuatanmu yang biadab terhadap diriku di dalam perahu telah menodai cinta kasihku, telah merobek-robek hatiku, telah mengubah cintaku menjadi benci yang sebesar-besarnya. Aku ingin mengganyang jantungmu, ingin kuhirup darahmu kukeluarkan isi perutmu. Sumaboan kaget bukan main, merasa ngeri dan gentar. Mulai menyesallah hatinya mengapa ia terburu-buru menodai gadis ini yang ternyata tadinya benar-benar mencintanya. Akan tetapi semua itu telah terlanjur dan melihat bahwa yang menentangnya hanya 2 orang gadis ini, tentu ia segera dapat mengusir rasa jerihnya. Ia tersenyum mengejek dan berkata, Xian Eng. Dengan kepandaianmu dan dibantu adikmu, apa kau kira akan mudah saja mengalahkan aku? Kau tahu, tingkat ilmu kepandaianku jauh melebihimu. Juga jauh melebihi kepandaian adikmu. Insaflah akan hal ini dan kalian ini nona-nona manis, sayang sekali kalau sampai tewas di tanganku. Lebih baik kalian hayo ikut denganku, hidup penuh kesenangan di istanaku sambil memperdalam ilmu silat. Laki-laki ceriwis. Lin Lin membentak dan pedangnya berubah menjadi sinar kuning, menyambar ke arah leher Sumaboan. Pemuda ini terkejut. Tak disangkanya gerakan Lin Lin demikian cepatnya maka ia segera mengelak dengan meliupkan tubuh ke bawah sambil mendorong dengan tangannya ke arah siku yang memegang pedang ketika pedang itu lewat di atas kepalanya. Namun Lin Lin yang bersilat dengan ilmu saktinya yang baru, yaitu Cap Sa Sin Kun, segera dapat merubah letak pedangnya yang kini membalik ke bawah, menyambar dengan gerakan pergelangan tangan sehingga tangan Sumaboan yang tadinya hendak mencengkeram siku, kini berbalik disambar mata pedang. Aiih!
Sumaboan yang sudah menarik lengannya itu kini menjerit sambil melompat ke atas dan berjungkir balik ke belakang karena kembali sinar pedang Lin yang tadi dapat dielakkannya itu sudah berubah menjadi segulungan sinar kuning yang berpusing di sekitar dada dan lehernya. Hanya dengan cara berjungkir balik seperti tadi maka ia selamat. Bersiaplah menerima hukuman. Bentak Xian Eng dan kembali Sumaboan terkejut sekali karena tiba-tiba angin menyambar berputaran dari arah Xian Eng ketika gadis itu menerjangnya dengan pukulan yang gerakan-gerakannya aneh sekali. Sumaboan baru saja terbebas dari ancaman maut pedang Lin. Kini ia cepat menggerakkan tubuhnya miring ke kiri sambil mengibaskan tangannya dengan tenaga sinkang sepenuhnya untuk menangkis. Wutut! Wut! Angin pukulan kedua pihak yang disertai tenaga sinkang itu saling sambar dan baiknya Sumaboan adalah seorang jagoan yang terlatih maka biarpun ia merasa tergetar oleh hawa pukulan mujizat dari Xian Eng, namun tidak membuatnya roboh dan tangkisannya tadi berhasil. Sing! Kembali sinar kuning pedang Lin menyambar, disusul pukulan Xian Eng yang tidak kalah mengerikan daripada sambaran pedang. Kedua orang gadis itu menerjangnya susul-menyusul dan bertubi-tubi dengan kecepatan yang luar biasa dan gerakan yang amat aneh. Kalian hendak mengadu nyawa? Boleh. Akhirnya Sumaboan memekik marah karena ia tidak melihat jalan keluar lagi. Betapapun juga, dalam hal ilmu silat, ia lebih banyak pengalaman kalau dibandingkan dengan dua orang gadis ini. Maka cepat ia mengerahkan tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandaiannya yang ia dapat dari beberapa orang guru pandai, di antaranya terutama sekali Itgan Kaaiong. Bertahun-tahun putra pangeran ini menjaga daerah Ansui, bahkan namanya terkenal sampai di kota raja, ditakuti orang dan pengaruhnya besar sekali. Saking lihainya, ia sampai mendapat julukan Lui Kongxian atau Dewa Geledek karena pukulan tangannya selalu ampuh dan sekali pukul cukup untuk mengantar nyawa lawan ke akhirat. Entah berapa banyaknya lawan yang sudah terbunuh oleh pukulannya. Ketenaran namanya dan kehebatan ilmunya inilah yang membuat Sumaboan menjadi manusia sombong, memandang rendah orang lain, dan kemanapun ia pergi, ia tidak pernah membawa senjata karena ia menganggap bahwa kedua pukulannya sudah cukup untuk mengalahkan musuh yang bagaimanapun juga. Di antara banyak macam kepandaiannya menggunakan tangan kosong, yang paling hebat adalah ilmu pukulan yang ia pelajari dari Itgan Kaaiong yaitu yang disebut Hotok Chiang, tangan racun api. Pukulan ini kalau dipergunakan, hebatnya bukan kepalang karena dapat membuat badan lawan yang terpukul menjadi hangus. Jarang sekali Sumaboan menggunakan ilmu pukulan ini, karena sungguh pun hebat akibatnya kalau mengenai tubuh lawan, juga merugikan diri sendiri karena pengerahan sinkang di tubuhnya yang dibarengi dengan penggunaan racun yang panas seperti api, dapat merangsang dirinya sendiri sehingga dapat mendatangkan luka pada kedua lengannya. Menghadapi pengeroyokan Lin dan Xian Eng yang mempunyai gerakan-gerakan aneh mujizat itu, mula-mula Sumaboan menggunakan semua ilmu silat yang ada untuk melawan. Namun baru 20 jurus lewat saja ujung pedang Lin sudah menggurat pahanya dan pukulan Xian Eng yang ditangkisnya meleset mengenai pundak sehingga membuatnya terhuyung-huyung. Kagetlah Sumaboan dan tahulah ia sekarang bahwa ia berada dalam bahaya. Kiranya dua orang gadis ini bukanlah Lin dan Xian Eng setahun yang lalu, jauh selisihnya. Dua orang gadis ini mainkan ilmu silat yang amat aneh, ganas dan selain itu, tenaga mereka secara ajaib telah menjadi berpuluh kali lebih kuat daripada dahulu. Hiat! Ketika Xian Eng menerjang lagi, Sumaboan memekik dan meloncat ke kanan sampai mepet dinding gua. Secepat kilat pemuda ini mengeluarkan racun dari sakunya dan digosok-gosokkan kedua telapak tangannya dengan racun bubuk itu sehingga bubuk itu hancur memasuki telapak tangannya. Ketika ia membuka kedua lengannya, telapak tangan itu kelihatan menyala. Menyala dan mengeluarkan asap seperti arang dibakar. Hawa panas segera memenuhi gua. Awas tangannya, Enci! Lin berseru dengan kaget. Akan tetapi gadis ini tidaklah menjadi gentar sungguh pun lawan menggunakan ilmu yang begitu aneh. Malah khawatir kalau Xian Eng celaka oleh tangan api itu, Lin sudah menerjang maju lebih dulu, memutar pedangnya dan sekaligus ia menggunakan jurus Soan Hong Citian, angin puyuh mengeluarkan kilat, sebuah di antara 13 jurus ilmu saktinya. Xian Eng juga mengeluarkan suara melengking tinggi, tubuhnya mencelat ke atas dan dari atas ia menyambar turun dengan kedua tangan terbuka jari-jarinya seperti hendak mencengkeram kepala lawannya. Di antara kedua orang pengeroyoknya, Xian Englah yang amat dibuat ngeri oleh Sumaboan. Ia maklum bahwa gadis ini menaruh kebencian besar kepadanya,
menaruh dendam yang hanya dapat diredakan oleh darah dan nyawa. Oleh karena itu, begitu melihat datangnya serangan mereka yang demikian dahsyatnya, Suma Boan segera mendahului menggempur Sian Eng yang menyambar turun dari atas dengan dorongan kedua tangannya yang mengandung tenaga Hotok Chiang. Melihat ini, Sian Eng nekat. Ia segera mengerahkan tenaga menurut ajaran kitab-kitab yang ia temukan di gua rahasia bawah tanah, lalu memekik tinggi. Belum juga kedua pasang tangan itu bertemu, hawanya sudah menyusup ke tulang sumsum. Sian Eng merasa betapa hawa panas memasuki kedua lengannya, sebaliknya Suma Boan kaget sekali karena serasa kedua lengannya dingin dengan mendadak. Tiba-tiba mata Suma Boan menjadi silau oleh cahaya kuning. Ia menjerit dan cepat mempergunakan tangan kiri untuk mencengkeram pedang Lin Lin yang menyambar. Kalau tangannya sudah dimasuki tenaga Hotok Chiang macam itu, ia tidak takut untuk menangkis atau mencengkeram senjata tajam. Gerakan inilah yang mencelakakan Suma Boan. Andai kata ia menggunakan seluruh tenaganya menyambut Sian Eng, tentu gadis itu akan kalah kuat dan celaka oleh hebatnya hawa pukulan Hotok Chiang. Atau andai kata ia menggunakan kedua tangannya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menyambut pedang Lin Lin, tentu pedang itu akan terampas dan Lin Lin akan menemui bahaya maut. Akan tetapi setelah Suma Boan membagi perhatian dan tenaga, juga membagi kedua tangannya, kini berbalik ia yang kalah kuat. Terdengar jerit mengerikan ketika mereka bertiga itu dalam detik yang sama saling berbenturan. Sian Eng terhuyung mundur, juga Lin Lin terhuyung mundur, akan tetapi Suma Boan terlempar ke belakang, dan hanya dapat berdiri sambil bersandar dinding gua. Tangan kanannya lumpuh, tangan kirinya luka berdarah dan hilang dua buah jarinya. Sejenak ia tertegun, akan tetapi tiba-tiba rasa sakit dari kedua tangannya tak tertahankan lagi. Tangan kanannya yang kalah kuat ketika bertemu dengan kedua tangan Sian Eng, membuat tenaga beracun Hotok Chiang membalik dan kini rasa panas berselubung rasa dingin akibat hawa pukulan Sian Eng memasuki dan menjalar perlahan-lahan dalam lengannya. Bukan main nyerinya, sampai seperti menusuk-nusuk jantung. Adapun tangan kirinya yang termakan pedang besi kuning, juga terasa perih dan gatal. Pedang besi kuning adalah pedang pusaka yang tidak beracun, akan tetapi mengandung khasiat anti racun. Karena lengan kiri Suma Boan tadinya penuh hawa beracun, begitu termakan oleh pedang ini, maka hawa yang anti racun itu memerangi racun di tangan itu, maka mendatangkan rasa nyeri yang luar biasa. Aduh! Aduh! Mati aku! Aduh tanganku! Suma Boan tidak kuat menahan. Tubuhnya terguling, ia merintih-rintih lalu bergulingan ke sana kemari seperti cacing kepanasan, mengaduh-aduh dan minta-minta ampun. Pakaiannya robek semua ketika ia bergulingan, mukanya menjadi kotor dan matanya mendelik, mulutnya berbusa. Lin Boy, pinjam pedangmu. Lin Lin yang pernah menyaksikan kekejaman hati Sian Eng ketika mereka membunuh Itgan Kaiong, merasa ngeri dan ragu-ragu untuk memberikan pedangnya. Akan tetapi mendadak tangan kiri Sian Eng mencengkeram ke arah mukanya dengan ganas. Lin Lin terkejut sekali dan mengelak, akan tetapi pada detik selanjutnya pedang besi kuning sudah terampas dari tangannya. Terpaksa ia hanya dapat berdiri memandang dengan hati ngeri. Eng Moy. Jangan. Ampunkan aku. Ampun? Hai hik, ampun kau bilang. Pedang itu berkelebat dan cerok. Cerok. Dua kali pedang menyambar, putuslah kedua lengan Suma Boan sebatas pundak. Aduh. Suma Boan menjerit dan bergulingan. Darah bercucuran keluar dari kedua pundaknya yang buntung. Celaka baginya, pemuda bangsawan ini telah melatih diri sedemikian rupa sehingga daya tahan tubuhnya amat kuat. Lain orang tentu sudah roboh pingsan dan takkan merasakan sakit lagi. Akan tetapi dia tidak pingsan dan dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan yang ia rasakan. Hai hik, kau jadi buntung. Hayo coba kulihat apakah kau masih mampu berbuat keji kepada wanita. Kembali Sian Eng sambil tertawa-tawa menyeramkan menggerakkan pedangnya membacok Suma Boan yang ketakutan itu, mukanya pucat penuh peluh. Ia masih mampu menggulingkan ke sana kemari untuk membebaskan diri daripada bacokan pedang. Namun pedang itu membayanginya terus dan akhirnya cerok. Cerok. Disusul jeritan panjang dari mulut Suma Boan. Aduh. Ampun. Ampun. Biarpun kedua kakinya sudah terbacok putus sebatas paha, tubuh Suma Boan masih mampu bergerak-gerak dan sepasang matanya melotot seakan-akan hendak meloncat keluar dari dalam rongga matanya. Hai hik. Kau begitu ingin menjadi jago nomor 1 di dunia dan untuk itu kau rela menipuku?
Nah, setelah kaki tanganmu buntung, apa kau masih ingin menjadi jagoan? Eng. Moi, ampun. Sumaboan masih dapat mengeluarkan kata-kata dengan suara serak. Akan tetapi agaknya sebutan terhadap dirinya ini menambah keganasan Sian Eng karena kembali pedangnya menyambar dan terbukalah perutnya. Tangan kiri Sian Eng menyusul, cepat membetot keluar jantung yang basah oleh darah sehingga tangan kirinya berlepotan darah. Tubuh Sumaboan berkelojotan sebentar lalu diam terkulai. Sian Eng tertawa-tawa lagi sambil menjilati darah di tangannya kemudian ia makan jantung itu. Hai Hik, ku minum darahmu, ku ganyang jantungmu. Enci Sian Eng. Lin Lin menjerit penuh kengerian sambil melompat mendekati, tangannya merampas pedang. Enci Eng. Apakah kau telah menjadi gila? Kau kejam dan liar. Jantung itu sudah memasuki perut Sian Eng. Kini ia menunduk, memandang tubuh Sumaboan yang sudah tidak karuan macamnya, kaki tangan buntung, perut robek dan isinya berceceran keluar. Tiba-tiba Sian Eng menubruk dan menangis sambil memeluk Sumaboan. Sumakoko, kenapa kau menyia-nyiakan cintaku? Ia menangis menggerung-gerung, membuat Lin Lin berdiri tertegun dengan bulu roma berdiri. Hatinya tidak karuan rasanya. Jelas bahwa encinya ini tidak beres lagi otaknya. Enci Sian Eng, ingatlah. Dia memang jahat, akan tetapi kita sudah berhasil membunuhnya. Mari kita pergi dari sini. Tiba-tiba Sian Er mengangkat mukanya yang basah air mata, lalu membentak, pergi dari sini. Tak tahukah kau bahwa aku tak dapat meninggalkan kekasihku? Dialah satu-satunya pria yang kucinta. Kau pergilah, jangan ganggu kami. Lin Lin menggeleng kepalanya. Watak encinya sudah amat berubah dan kalau ia menggunakan kekerasan tentu encinya akan mengamuk. Ia ngeri memikirkan akibatnya kalau mereka berdua sampai bentrok. Biarpun ia menguasai ilmu silat tinggi, namun encinya juga mewarisi ilmu yang biarpun sama halnya dengan dia sendiri, belum masak latihannya, namun harus ia akui bahwa encinya memiliki ilmu yang aneh mujizat. Pertempuran antara mereka akan hebat sekali akibatnya. Maka dengan perasaan ngeri, apa boleh buat ia meninggalkan tempat itu, cepat lari menuju ke kota raja. Biarlah, kalau encinya sudah kumat penyakit gilanya, ia akan pergi sendiri mencari Suma Cheng, wanita yang menjadi kekasih suling emas, yang menghalangi pertalian kasih antara dia dan suling emas. Karena Lin Lin melakukan perjalanan cepat sekali maka pada keesokan harinya pada senja hari ia telah tiba di kota raja. Sungguh pun kini kaisar yang memegang tampuk kerajaan sudah diganti, namun keadaan di kota raja tampaknya biasa saja, tidak ada perubahan. Bahkan Lin Lin melihat bahwa di dalam kota tidak tampak berkeliaran anggota-anggota pasukan seperti keadaan dulu. Hal ini memang satu-satunya perubahan yang diadakan oleh kaisar yang baru, yaitu Sung Taichung. Setelah kaisar baru ini menggantikan kedudukan kakaknya, ia memperkuat keadaan pasukannya dan memperkuat penjagaan tapal batas atau wilayah kerajaan Sung, mengerahkan seluruh bala tentara yang ada untuk menjaga di perbatasan dan mencegah gangguan dari kerajaan tetangga. Malam hari itu, dengan menggunakan ilmunya, Lin Lin berkelebat di atas genteng rumah gedung besar Pangeran Kiang, suami Suma Cheng. Mudah saja bagi Lin Lin mendapatkan rumah Pangeran Kiang karena ketika ia bertanya tentang rumah ipar dari Sumaboan, tidak ada orang di kota raja yang tidak tahu. Seperti juga dahulu, rumah gedung ini masih indah dan mewah. Akan tetapi keadaannya sunyi, padahal waktu itu malam baru saja tiba dan bulan hampir penuh menghias angkasa menciptakan malam indah. Tiba-tiba Lin Lin yang berada di atas genteng rumah itu mendengar suara anak-anak yang bermain-main sambil tertawa-tawa. Cepat ia melompat ke arah belakang dan ternyata dalam sebuah taman tampak 3 orang anak sedang bermain-main, diasuh oleh 2 orang pelayan. Adapun di dekat kolam ikan duduk seorang wanita cantik yang termenung memandang bayangan bulan di dalam air. Hanya kadang-kadang saja wanita ini menoleh ke arah anak-anak yang bermain-main dengan gembira, akan tetapi segera ia tenggelam pula dalam lamunannya. Dari atas genteng, Lin Lin memperhatikan wanita itu. Lampu taman yang diselubungi kertas berwarna-warni menjatuhkan cahayanya pada wajah yang ayu dan tubuh yang bentuknya ramping, gerak-gerik yang halus. Makin panas hati Lin Lin. Kalau benar inilah wanita yang bernama Suma Cheng pantas kalau suling emas jatuh cinta. Wanita ini cantik dan memiliki sikap agung seperti biasa dimiliki putri bangsawan. Tentu saja suling emas memilih wanita ini daripada dia. Dia seorang gadis Kangou yang kasar dan liar.
Makin dipandang, makin panas hati Lin Lin dan tiba-tiba tubuhnya sudah melayang turun dan langsung ia lari ke depan wanita itu. Wanita itu memang betul sumaceng adanya. Semenjak peristiwa dengan suling emas yang menyerang suaminya dan ia membela suaminya mati-matian, seringkali wanita ini duduk melamun. Kadang-kadang ia menyesali perbuatannya karena sesungguhnya, harus ia akui di dalam hati bahwa cintanya terhadap pendekar itu tak pernah lenyap, tak pernah luntur dari hatinya, maka perlawanannya terhadap suling emas untuk membela suaminya itu tentu saja menghancurkan hatinya. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.